Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majlis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Hari ini kita akan lanjutkan ke ayat 89 masalah ya. Ya 89. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. La yu'akhidukumullah, Allah tidak akan menuntut kalian billaghwi fi aymanikum, dalam sumpah-sumpah kalian yang terucap dengan laghaw, ya, dengan tidak sengaja atau main-main. Walakin, akan tetapi, yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, Allah akan menuntut kalian, menghukum kalian terhadap sumpah-sumpah yang kalian telah tegaskan, telah kalian akadkan. Fakafaratuhu, maka kafaratnya, kafarat sumpah kalau itu dilanggar, sumpah itu dilanggar, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan dengan makanan yang biasa kalian makan, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin tadi. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid, bagi yang tidak mendapatkan, dia tidak bisa puasa 10 memberi makan 10 orang miskin, tidak, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, tidak juga bisa membebaskan budak hamba sahaya. Alternatifnya fasyamu thalathati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itu adalah kafarat dari sumpah-sumpah kalian ketika kalian terlanjur bersumpah. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi tema ayat 89 ini adalah tentang hukum melanggar sumpah. Sumpah di sini misalnya seseorang bersumpah, wallahi selamanya saya tidak akan mau makan daging, misalnya. Terus dia datang kondangan makan daging. Berarti dia udah melanggar sumpah, kafaratnya tadi, ya, kafarat sumpahnya yang tadi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, qad taqaddama fi suratil Baqaratil kalamu ala laghwil yamin. Di surat Al-Baqarah sudah dijelaskan, sudah disebutkan tentang
Laghul yamin, ya. Sumpah lagau, ya. Sumpah yang main-main atau tidak sengaja. Wa annahu qaulur rajuli fil kalami min ghairi qasdin. Bahwasanya laghul yamin itu seperti perkataan seseorang tanpa sengaja, la wallahi, ya, wa bala wallahi. Jadi ucapan seseorang wallahi ini juga sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, wallahi, ya kan? Kalau orang-orang Arab itu ngobrol dengan kita, seringkali dia mengucapkan wallahi. Wallahi itu untuk mujamalah saja, ya, untuk basa-basi saja. Jadi bukan artinya dia bersumpah. Wa hadza madhhabus Syafi'i. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam mazhab Syafi'i. Laghul yamin itu adalah ucapan seseorang tanpa sengaja, la wallahi atau bala wallahi. Wa qila huwa fil hazli. Dan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, sumpah yang dimaksud adalah sumpah yang diucapkan main-main. Kalau dalam mazhab Syafi'i tanpa sengaja. Sumpah yang diucapkan tanpa sengaja. Min ghairi qasdin. Min ghairi qasdin. Kalau di dalam pendapat yang lain, fil hazli. Ketika bercanda, ya, mengucapkan wallahi itu udah main-main gitu, bukan serius. Dan ada yang berpendapat fil maksiyah, bersumpah dalam hal maksiat, itu kan nggak boleh. Bersumpah itu dalam hal yang mubah saja minimal, ya. Kalau dalam hal maksiat nggak boleh, ya. Wallahi saya pasti akan maksiat, ya. Wa qila ala ghalabati dhann wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Ahmad. Dan ada yang berpendapat sumpah yang diucapkan adalah sumpah yang hampir yakin, tapi tidak 100% yakin. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad. Dan ada yang berpendapat al-yamin fil ghadab, sumpah yang diucapkan saat marah. Ya sudah, wallahi saya tidak akan begitu lagi. Saat marah itu juga laghul yamin, ya, sumpah yang tidak dianggap. Wa qila fin nisyan, atau sumpah yang diucapkan karena lupa. Jadi untuk menegaskan ucapannya wallahi saya, padahal dia lupa. Berikutnya baru dia ingat, oh iya, gitu. Jadi yang lupa itu laghul yamin. Wa qila huwal halaf ala tarkil ma'kal wal mashrab wal malbas wa nahwi dzalika. Dan ada yang berpendapat sumpah yang dimaksud, laghul yamin yang dimaksud adalah ketika sumpahnya, isi sumpahnya tentang makanan, minuman, pakaian dan sejenisnya, ya, tentang apa-apa yang dikonsumsi. Ya. Seperti tadi, wallahi saya tidak akan makan daging. Kalau contohnya dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih di kitab-kitab klasik, itu contohnya tentang makanan. Ya, wallahi saya selamanya tidak akan mau makan daging. Kalau kemudian dia makan ikan, telah melanggar sumpah enggak? Tergantung tradisi pemakaian kata daging. Ya, di sebagian tempat yang dimaksud daging adalah daging merah. Itu berarti dia sudah melanggar sumpah. Kalau makan daging sapi, ya berarti sudah melanggar sumpah. Tapi kalau yang dia makan daging putih, daging ayam, dan apalagi daging ikan, itu dia tidak melanggar sumpah. Jadi tergantung pemakaian kata daging. Daging yang dimaksud itu apakah semua jenis daging, atau kalau disebut daging itu identik dengan daging merah. Kalau begitu ya berarti dia sudah melanggar sumpah. Yang seperti itu contoh-contoh yang ada dalam ilmu fikih juga usul fikih. Ya.
Jadi laghul yamin itu dispesifikkan hanya berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, dan sejenisnya. Wastadallu biqaulihi la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya, yang dalilnya adalah ayat ini. Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang Allah telah halalkan bagi kalian. Wasahih, tapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentarjih, ya, menguatkan bahwa yang benar, yang dimaksud dengan laghul yamin di sini adalah al-yamin min ghairi qasdin. Sumpah yang diucapkan tanpa sengaja. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Dengan dalil walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ya, ini dalilnya. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi, ya. Akan tetapi Allah akan tuntut hukum kalian terhadap sumpah-sumpah yang kalian sudah akadkan, sudah tegaskan. Jadi bukan yang tanpa sengaja, ya, yang sudah tegas, ya. Bukan lupa, bukan tidak sengaja, tapi benar-benar serius, itu yang ada dampak hukumnya. Ai bima somamtum alaihi minal aimani wa qasadtumuha. Ya, jadi yang dituntut oleh Allah adalah sumpah-sumpah yang kalian sudah niatkan, inginkan, ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Fakafaratuhu, maka kafaratnya, apa bahasa Indonesianya kafarah itu, ya, tebusannya, ya, adalah pertama it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, yakni mahawid minal fuqara, orang-orang fakir yang sangat membutuhkan makanan. Waman la yajidu ma yakfihi, atau orang-orang yang punya makanan tapi tidak cukup untuk dia dan keluarganya. Itu yang disebut dengan miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Sebagian ulama berpandangan, kalau nggak salah mazhab Syafi'i, ya. Kalau apa beda fakir dengan miskin? Kalau fakir adalah orang yang memang tidak punya apa-apa, itu fakir, ya. Sesuai dengan katanya, fakir itu artinya muhtaj. Ana fakirun ilallah, aku membutuhkan Allah. Jadi fakir. Sedangkan miskin punya tapi kurang. Kebutuhannya 100%, dia punya cuma 55%, itu miskin. Ya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan kebalikannya. Maksudnya miskin itu lebih parah nasibnya dibanding fakir. Karena di dalam Al-Quran beberapa kali diulang tentang duribat alaihi mudzillatu wal maskanah. Al-zillah artinya kehinaan, kerendahan. Al-maskanah artinya kehinaan juga sebenarnya. Jadi hati-hati memberi nama anak, ya, jangan Siti Maskanah. Ya, kelihatannya bagus gitu, ya, padahal artinya jelek itu. Maskanah itu kehinaan, ya. Jadi miskin artinya ya hina, ya, miskin. Wa qauluhu min awsati ma tut'imuna ahlikum. Apa maksudnya? Min awsat, awsat dari kata wasat, pertengahan. Qala Ibnu Abbas dan yang lainnya, a'dal, ya. Min a'dali ma tut'imuna ahlikum. Ya, dari yang rata-rata yang biasa dikonsumsi itu apa? Ya, dalam sebuah keluarga kadang makanannya cuma ikan asin,
Tapi kadang-kadang makannya ya ayam panggang. Jadi kadang-kadang makan siangnya itu harganya ya cuma sekitar 8.000, ya, 10.000. Tapi kadang-kadang sekali makan itu per orang bisa dihitung 50.000 gitu. Jadi pertengahannya, ya, min ausati ma tut'imuna ahlikum. Wa qala Atha al-Khurasani min amsali ma tut'imuna ahlikum. Ya, kalau pendapat ini mengatakan dari yang terbaik, makanan yang terbaik yang biasa kalian beri kepada keluarga kalian. Wa qala, nah, ada yang lebih spesifik ini dari Ali, khubaz walaban atau khubaz wasaban, roti dan susu atau roti dan minyak samin, ya, untuk cocolannya. Kalau sekarang ya roti dan full, gitu. Ya. Untuk ininya lah, ya apanya, apa bahasanya, cocolannya lah, ya, untuk makanan tambahannya, ya, untuk teman dari roti itu. Dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ar-rajulu yaqutu ba'dha ahli quta dunin wa ba'dhum qutan fihi sa'ah. Faqala Allah Ta'ala min awsati ma tut'imuna ahlikum ay minal khubzi waz zait. Ya, seseorang kadang memberi makan keluarganya dengan makanan yang sederhana, kutadunin, ya, dan sebagian yang lain, oh bukan, ini sebagian keluarga makanannya adalah makanan yang kutadunin, ya, sederhana, bukan sederhana restoran, ya. Wa ba'duhum qutan fihi sa'ah, ya, sebagian keluarga makanannya itu makanan yang bervariasi, mewah. Faqala Allah Ta'ala min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, jadi yang diambil adalah jenis makanan pertengahan. Ya, jadi konteksnya adalah masyarakat di satu wilayah, apa makanan yang pertengahan di kalangan masyarakat itu. Ya, ketiga masyarakat itu ada yang makanannya sangat sederhana, ada makanan yang tinggi, maka yang diambil yang tengah. Ya, kalau pendapat yang pertama tadi kan orangnya, ya, di dalam keluarganya itu yang paling makanan pertengahan dalam sebuah keluarga itu apa yang melanggar sumpah tadi. Ya, jadi patokannya bukan yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau ini yang berlaku di masyarakat, ya. Di dalam kehidupan masyarakat biasanya makanannya apa? Yang dihitung sini makan siang, ya. Makan siangnya apa lauknya? Ya. Kemudian kalau yang paling mewah apa lauknya? Maka yang diambil tengah-tengahnya. Dan yang tengah-tengahnya itu, ya, min ausati ma tut'imuna ahlikum ay minal khubzi waz zait. Ya. Roti dan zait, ya. Zait itu minyak zaitun, ya, zaitun itu zaitunnya zait dalam bahasa Arabnya. Jadi zait bisa berarti minyak, bisa berarti minyak zaitun. Nah, tentunya ini di zaman Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan sebelum-sebelumnya orang-orang Arab belum mengkonsumsi nasi. Ya. Yang mereka konsumsi adalah roti, kurma, susu, minyak samin dan sejenisnya. Ya. Kalau nasi itu datangnya dari Asia Selatan, ya, dan Asia mana yang ke atasnya itu Afghanistan,
Ya, kan Imam Bukhari itu dari wilayah sana kan. Ya, sekarang Uzbekistan, ya, dari Istan itulah, itu makanannya beras, ya, basmati biasanya, ya, beras basmati dari India, dari Pakistan, ya, karena semakin banyak yang bawa bekal, ya, ketika mereka pergi ke Mekah, ya, kan berbulan-bulan itu mereka bawa bekal beras, ya. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, orang-orang Arab ikut makan. Ini enak juga ini. Ya. Nah, ketika transportasi semakin lancar, ya, antara Asia Selatan dengan Timur Tengah, ya, maka semakin banyak, ya, beras-beras itu yang diimpor oleh orang-orang Arab dari Asia Selatan. Ya, sehingga ya menjadi di situ ada nasi basmati, nasi kebuli kan Kabul itu Afghanistan. Ya, nasi basmati, nasi mandi, ya, itu sesungguhnya bukan makanan orang Arab. Orang Arab nggak kenal itu. Ya, orang Arab makanannya daging, ya daging aja, daging plus roti. Gitu. Ya. Tapi ketika mereka mulai kenal nasi, ya maka sekarang ada nasi mandi, seolah-olah itu makanan Arab. Padahal itu bukan makanan asli Arab. Gitu. Orang Arab dulu-dulunya nggak makan nasi. Jadi itu berhubungan dengan penafsiran min ausati matut imuna ahlikum jadinya. Ya, jadi yang pertengahan apa? Ya, kalau dulu cuma daging plus roti, ya sekarang ada nasi mandi. Nasi mandi seporsi berapa? Ya. Jadi ada makanan yang harganya jauh melampaui makanan-makanan yang biasa dikonsumsi khususnya oleh orang-orang Arab dulu. Ya. Nah, di dalam contoh ini minal khubzi wa zait, yang pertengahan itu adalah roti dan minyak zaitun. Dan ada juga yang berpendapat min usrihim wa yusrihim. Ya, di suatu wilayah ada orang-orang susah, itu makannya apa? Kemudian orang-orang kayanya makanannya apa? Nah, yang diambil yang tengah-tengahnya. Ya. Jadi di sini nggak bisa dispesifikkan karena zaman terus berubah. Dan subhanallah ayatnya tidak menyebut nama, cuma menyebut kriteria min ausati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Kadar pertengahan dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ya. Kalau di sini lebih kepada satu wilayah. Ya, di Cipondoh ini kira-kira yang paling rendah makanannya apa? Paling tinggi makanannya apa? Nah, kemudian barulah diambil yang tengah-tengahnya. Walaupun yang lebih simpel adalah ketetapan dari pemerintah, ya, dari Basnas biasanya, ya, yang mengeluarkan misalnya sekarang zakat fitrah harganya berapa? 50.000 sekarang. Ya. Satu kepala zakat fitrah itu dihargai 50.000 standarnya. Kemudian kalau fidyah lebih tinggi lagi, ya. Wallahu alam. Kalau fidyah kan makanan, ya. Kalau zakat fitr itu bahan makanan pokok, bahannya, harga bahannya. Yang 50.000 itu harga bahannya. Kalau untuk fidyah, ya sudah makanan yang siap santap, ya. Nasi plus lauk pauknya. Itu yang dihitung. Ya, 60 atau berapa, ya 60.000 mungkin. Itu yang ditetapkan oleh Basnas. Wa haddatsana Abdurrahman bin Khalaf al-Himsi, ya, dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ada orang yang namanya Abdurrahman, oh bukan, ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, min ausati ma tut'imuna ahlikum,
maksudnya al-khubaz wal laham wal khubaz wasamnu wal khubaz wal laban wal khubaz waz zait wal khubaz wal khal. Ya. Jadi makanan pokoknya itu adalah khubaz. Ya. Khubzun itu roti, ya. Karena di Timur Tengah, khususnya dari ada wilayah Syam itu penghasil gandum, ya, penghasil gandum. Sebenarnya Saudi Arabia itu penghasil gandum terbesar di dunia. Ya. Dulu ya tahun 90-an, kalau kita ke Saudi, dari Saudi atau ke Saudi, ya, baru take off atau akan mau landing, dari atas tuh kita lihat ke bawah ada bundaran-bundaran hijau di bawah, di tengah-tengah padang pasir. Itu adalah ladang gandum, ya, yang dikelola, ya, dengan peralatan yang canggih. Ya, pengairannya itu ya dengan keran yang berjalan. Tapi entah kenapa sekarang nggak kelihatan lagi itu. Konon katanya, ya, Saudi sudah diancam, ya, dalam tanda kutip oleh Amerika untuk tidak lagi memproduksi gandum. Cukup gandum ambil dari Amerika saja. Itu perang ekonominya gitu, ya. Padahal dulu yang termasuk terbesar di dunia, ya. Jadi produksinya tuh masif sekali. Dan saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa Indonesia di Riyadh. Ya, biasanya kalau mahasiswa Indonesia di Saudi itu belajar agama kan. Ini enggak, Fakultas Pertanian. Ya, mahasiswa Fakultas Pertanian di Riyadh. Kok ada Fakultas Pertanian di Riyadh? Ya ada, karena ya di dekat-dekat kota Riyadh itu banyak ladang gandum. Ya, jadi disulap, gurun pasir itu disulap menjadi ladang gandum. Canggih sekali. Tapi itu dulu, setelah itu udah nggak kedengaran lagi. Dan nggak kelihatan lagi kalau kita, walau ada yang memperhatikan ya gitu. Ya, kalau dulu saya lihat langsung di bawah itu ada bundaran-bundaran hijau, ya, banyak sekali. Ya. Dan, jadi menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, min ausati ma tut'imuna ahlikum, itu adalah makanan kombinasi antara roti yang paling mewah, roti dan laham, ya, dan daging. Ya, dagingnya di sini ya daging unta atau daging kambing atau daging sapi, ya, atau roti dan minyak samin, roti dan susu, roti dan minyak zaitun, roti dan khal, ya. Al-khal ini cuka, ya. Nggak tahu saya juga pastinya seperti apa bentuk khal ini, ya. Itu pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pendapat berikutnya mirip-mirip, ya, al-khubzu wasamnu wal khubzu wazaitu wal khubzu wat tamru wa min afdali ma tut'imun ahlikum al khubzu wal lahmu. Ya, makanan yang paling tinggi levelnya adalah perpaduan antara roti dengan daging. Ya, roti dengan daging. Di zaman saya di sana ya 91 sampai 95, ya, kalau kita beli beli di sana namanya bros, ya. Kalau kita KFC gitu ya. Kalau di sana sejak dulu nggak ada KFC, bros. Kalau bros itu ya chicken gitu. Ya, ayam goreng yang ada yang crispy gitu. Nah, itu namanya bros. Ya.
Di restoran-restoran ketika itu belum umum, KFC belum umum, ya. Masih belum populer, adanya bros. Nah, di restoran yang ada bros, itu selalu ada rotinya roti panjang gitu. Ya. Dan itu gratis, mau nambah sebanyak apapun silahkan. Jadi teman makannya itu adalah roti. Ya. Jadi kalau di kita mungkin teman makannya itu nasi. Ya, kalau di sana teman makannya adalah roti, ya, roti dan ayam goreng. Ya, jadi dalam sebuah pendapat, afdalu ma tut'imuna ahlikum al-khubzu wal lahmu. Warahu Ibnu Jarir an Hannad dan seterusnya, annahum qalu nahwa dzalik wa pendapatnya sama. Waqtar Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini nama yang sangat sering disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena Imam Ibnu Jarir hidup di tahun 300-an Hijriah. Ya, beliau ulama abad keempat Hijriah. Sementara Imam Ibnu Katsir dilahirkan tahun 701 Hijriah dan wafat tahun 774 Hijriah. Jadi ada beda 400 tahun, ya, 4 abad antara Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang punya tafsir At-Tabari dengan Imam Ibnu Katsir. Apa hubungan antara kedua ulama ini? Tafsir Ibnu Katsir yang kita rujuk ini sebenarnya adalah ringkasan dari tafsir At-Tabari. Di tafsir At-Tabari, Imam Tabari, ya, menghimpun seluruh riwayat-riwayat yang beliau dapatkan yang ada hubungannya dengan tafsir ayat yang beliau bahas, tanpa menyeleksi keabsahan dalil-dalil tersebut. Ya, jadi di semuanya pokoknya diinventarisir saja. Mau Israiliyat pun dimasukkan ke dalamnya. Cerita-cerita turun-temurun dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada hubungannya dengan tafsir ayat tertentu. Nah, itu dikumpulkan semuanya. Tapi Imam Tabari sudah mengingatkan di muqaddimahnya, di muqaddimah tafsirnya, aku kumpulkan, aku himpun segala hal yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran tanpa menyeleksinya. Itu sebagai peringatan, ya, kepada siapapun yang baca tafsir Tabari, ya jangan asal kutip. Ya, jadi harus diverifikasi dulu. Itu maksudnya. Nah, 3 abad kemudian datanglah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini temannya Imam Ibnu Qayyim, ya, dan temannya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahumullah, dan yang lain-lainnya, ulama-ulama lainnya termasuk Imam Ibnu Shalah, ya, yang mereka adalah murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali, Imam Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Ya. Kembali, itu rahasianya kenapa Imam Ibnu Katsir banyak menyitir pendapat-pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kadang disebut Waqtaro Ibnu Jarir, ya, kadang disebut Waqtaro Imam At-Tabari, kadang menyebut Abu Ja'far At-Tabari, maksudnya orang yang sama, ya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Waqtar Ibnu Jarir annal murad biqaulihi min awsati ma tut'imuna ahlikum ay fil qillah wal kathrah, dari sisi sedikit dan banyaknya. Ya. Rata-rata dalam satu wilayah makannya berapa piring satu orang? Ya. Ada yang setengah, ada yang 2. Oh, berarti udah 1 piring. Gitu. Yang diambil kadarnya adalah kadar makan 1 piring.
Tsumma ikhtalafal ulama fi miqdari ma yut'imuhum. Ya, para ulama kemudian berbeda pendapat tentang kadarnya. Ya, kadarnya berapa banyak yang dipakai untuk memberi makan orang miskin. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berpendapat yughadzihim wa yu'shihim. Jadi yang diberikan adalah al-ghadha wal asya, makan siang dan makan malam, menurut Ali radhiyallahu anhu. Jadi bukan hanya makan siang, tetapi makan siang dan makan malam. Wa qala al-Hasan, katakanlah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin, setiap miskinnya itu dapat makan siang dan makan malam. Ya. Jadi bukan dihitung makan siang sekali, makan malam sekali. Ya, jadi 10 orang miskinnya itu mendapat makan siang, makan malam. Berarti 20 porsi. Ya. Wa qala al-Hasan wa Muhammad bin Sirin, yakfihi ayyut'im asyarata masakin aklatan wahidatan. Cukup 1 kali makan. Aklatan wahidah, makan siang atau makan malam, khubzan walahman. Yang lauknya, yang makanannya adalah roti dan daging. Zadal Hasan fa illam yajid fa khubzan wa samnan wa labanan. Kalau nggak ada daging, maka roti, minyak samin dan susu. Fa illam yajid fa khubzan wa zaitan wa khallan hatta yashba'u. Ya, jadi yang paling rendah di antara 3 alternatif ini adalah roti, minyak zaitun, dan khal. Ya, khal itu ya cuka tadi ya. Hatta yashba'u, sampai mereka kenyang. Sedikit tentang khal ya. Al-khal ini prosesnya hampir sama dengan proses membuat khamar. Ya, jadi sumbernya dari buah anggur ya. Dari buah anggur yang difermentasi ya, yang dalam tahap tertentu dia akan menjadi cuka. Ya, makanya dalam ilmu usul fikih, di antara contoh dari innamal a'malu binniyat itu proses pembuatan cuka. Seseorang ketika membuat fermentasi atau menyimpan ya, menyimpan buah anggur dalam tempo yang lama yang dicampur zat-zat tertentu, itu niatnya buat khomer atau buat cuka. Innamal a'malu binniyat. Karena prosesnya mirip-mirip. Wa qala akharun yut'imu kullu wahidin minal asyarah nisfa sa'in min burrin au tamrin. Ya, ini pendapat yang lain ya, bahwa setiap orang dari 10 orang miskin itu mendapatkan setengah sok. 1 sok itu lebih kurang 2,5 kilogram. Nah, ini berarti 1/4 kilogram. Ya. Dari bur au tamrin, ya, dari gandum atau tamer. Ya. Tamer artinya kurma kering, ya, yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Arab. Wa nahwahuma. Hada qaulu Umar wa Ali wa Aisyah wa Mujahid wa Sya'bi wa Sa'd bin Jubair wa Sya'id bin Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa Maimun bin Mihran wa Abi Malik wa Dhahhak wal Hakim wa Makhul wa Abi Qilabah wa Muqatil bin Hayyan. Artinya ini pendapat ulama-ulama senior ya, dari kalangan sahabat juga dari kalangan tabi'in. Jadi setengah sok tamer atau bur. Wa qala al-Imam Abu Hanifah nisfu sa' min bur wa sa' mimma adahu.
ya, setengah sok bur, ya, bur ini sejenis gandum kalau nggak salah, ya, dengan kualitas tertentu, dan satu sok mimma adahu. Jadi burnya setengah sok, selain bur itu satu sok, ya, tamer misalnya. Jadi totalnya 1,5, tapi yang setengahnya itu bur, yang satunya itu tamer. Dan seterusnya, ini pendapat-pendapat yang bervariasi. Dari para ulama kita tentang min ausati matut imuna ahlikum, itu maksudnya apa? Ya. Kalau kita, ya, cukup kita mengacu kepada fatwa ulama saja, nggak usah capek-capek, gitu, ya. Nah, disitulah pentingnya ulil amri, itu pentingnya di situ. Keberadaan ulil amri adalah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Ya, yang paling krusial dalam waktu dekat adalah penentuan awal Ramadan. Nggak semua orang mampu untuk menentukan awal Ramadan itu kapan. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah yang menentukan. Pendapat silahkan sampaikan, tapi pada akhirnya yang menentukan Rasulullah. Kalau sudah ditentukan, sudah semuanya ikut. Ya. Jadi nggak ada yang menetapkan sendiri berdasarkan ijtihadnya, nggak ada. Ya, semuanya ikut apa kata imam. Pernah suatu kali ternyata penetapannya itu keliru. Udah siang, ya, udah hampir zuhur, Rasulullah baru sadar, oh ternyata sekarang ini jatuh 1 Ramadan. Silakan bagi kalian yang berpuasa, lanjutkan puasa kalian. Yang tidak berpuasa hari ini, kita akan ganti hari ini setelah Syawal. Selesai urusan. Gitu. Simple. Ya. Jadi nggak pakai gontok-gontokan. Karena ada wasitnya, ada yang menentukannya. Ya. Di negara-negara Islam yang lain tidak pernah terjadi apa yang biasa, yang selalu berulang-ulang terjadi di kita. Ya. Sampai di Singapura sekalipun, itu ada muftinya, ada majelis ulamanya, ada apa istilahnya kalau di sana, ya, MUIS, ya, MUIS, MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, yang punya wewenang untuk mengeluarkan fatwa untuk umat Islam. Kalau sudah difatwakan, ya sudah, semuanya harus ikut. Ya, di Malaysia pun demikian. Ada negeri-negeri yang masing-masing negeri punya majelis agama Islam, tapi dalam penentuan awal Ramadan semuanya itu disepakati dan akan diumumkan oleh yang di Pertuan Agung. Ya, jadi di antara sultan-sultan yang ada di Malaysia, ya, dalam periode tertentu mereka memilih siapa yang menjadi ketua mereka. Itu yang namanya yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung lah yang mengumumkan. Ya, jadi urusan keislaman di Malaysia diatur oleh sultan-sultannya, dikepalai oleh sultan-sultannya. Dan kepala dari sultan-sultan ini disebut yang di Pertuan Agung. Kalau dalam penentuan awal Ramadan, dialah yang muncul di televisi, ya, mengumumkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia, besok kita puasa, udah selesai. Di Saudi apalagi, ya, Hayatu Kibaril Ulama sekarang ketuanya adalah Syekh Fauzan, ya, bin Al Fauzan, ya, itu yang menjadi ketuanya sekarang. Beliau yang nanti akan muncul di televisi
akan mengumumkan besok kita puasa Ramadan. Ya. Ya, kalau di kita ya jauh-jauh hari udah ada nuansa perbedaan pendapat ya, berbeda dalam memulai puasa. Ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu gitu kan. Ya. Muhammadiyah jauh-jauh hari dia sudah menetapkan tanggal 18. Jauh-jauh hari. Kenapa ya? Karena mereka pakai hisab. Ya, jadi dihitung dari hasil hitungan itu ya Ramadan tanggal 18 Februari. Kalau yang ruyat ya nunggu hilalnya dulu baru bisa diumumkan. Makanya kalau pemimpinnya tegas, sudah terserah pemimpin. Ya, konon yang Idul Adha kemarin itu tidak disetujui oleh sebagian umat Islam, keputusan pemerintah. Nggak masalah. Yang penting pemerintah tegas. Ya, besok kita puasa, besok kita puasa Arafah misalnya, udah selesai. Ya, ini gara-gara kalau kita di Indonesia, ya ormasnya lebih senior dari negaranya. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi nggak bisa belum ketemu ini. Ya, bagaimana caranya untuk mempersatukan minimal dalam urusan puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kalau yang lainnya yang mungkin agak susah untuk dipersatukan. Ya, dan sebenarnya dalam fikihnya pun yang berkuasa adalah ulil amri, pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.